Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cliff Gahan Satrio, NIM 2005-12-04-047. Saya berasal dari kelompok 1. Nama saya Rahma Aziz dengan NIM 251-2040-25. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfan Alfiandi dengan NIM 2005-1204-111. Nama saya Perlaga dengan NIM 2005-120-4053. Saya berasal dari kelompok 1 Sistem Digital EIA 2020. Perkenalkan, nama saya Neha Nur Anissa dengan nomor NIM 20051204081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roro Aifasa Dewatri dengan NIM 20050120459. Iya, kami dari kelompok 1 akan mensimulasikan rangkaian sistem digital, yaitu kunci berangkas dengan logika sederhana. Tugas ini guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah sistem digital dengan dosen pengampu Bapak Aditya Prapanca STMkom. Anggota kelompok 1 yaitu ada saya sendiri, Cliff Gahan Satrio, Rahma Aziz S, Norman Jaya Perlaga, Roro Ayu Fasya Dewatri, Neha Nur Anissa, dan Ahmad Alfan Alfiandi. Ya, langsung saja kita sebelum ke simulasi, kita refresh kembali ya. Jadi kita melihat materi yang akan diterapkan di simulasinya dulu sebelum masuk ke simulasi. Ya, langsung saja. Yang pertama, ada pendahuluannya. Jadi sebelum kita mempelajari mengenai gerbang logika, tentunya kita harus memahami mengenai sistem bilangannya, khususnya bilangan biner. Jadi dalam bilangan biner itu ada yang namanya simbol 1 dan simbol 0. Simbol 1 dipakai untuk menyatakan benar, sedangkan simbol 0 dipakai untuk menyatakan salah. Sebuah gerbang logika mempunyai satu terminal output dan satu atau lebih terminal input. Jadi inputnya bisa lebih dari satu, sedangkan outputnya pasti hanya satu. Operasi yang paling mendasar dalam logika adalah penyangkalan dengan kata-kata tidak atau not. Jadi benar adalah tidak salah, dan salah adalah tidak benar. Operasi ini dikenal secara umum dengan nama inversion atau kembalikan. Selanjutnya ada gerbang not. Untuk operasi dalam gerbang not, jika input A-nya high, maka output X akan low. Sedangkan jika input A-nya low, maka output X akan high. Jadi berkebalikan. Nah, di sini high itu dimisalkan dengan simbol 1 dan low dimisalkan dengan simbol 0. Jadi ketika input A-nya high atau 1, maka output X-nya akan low atau 0. Sedangkan kebalikannya, jika input A-nya low atau 0, maka output X-nya akan high atau 1. Kemudian juga ada gambar dari gerbang not, yaitu input A, kemudian ada simbol segitiga, simbol lingkaran, yaitu simbol not-nya, kemudian output. Nah, dalam gerbang not ini, notasinya X sama dengan A not. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfan Alfiandi dengan NIM 2005-1204-111. Saya akan menjelaskan tentang gerbang OR. Operasi OR jika input A atau B atau keduanya high, maka output X akan high. Jika input A dan B keduanya low, maka output X akan low. Tertera di sini ada gambar input A, input B, input X. Terus selanjutnya beralih ke gerbang N.
operasi N. Kita akan melihat tentang operasi N. Jika input A dan B keduanya high, maka output X akan high. Jika input A atau B salah satunya low, maka output X akan low. Nah, di sini tertera gambar input A dan input B melalui gerbang N, output X. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah diberikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu IC yang digunakan. Pada proses ini IC yang kami gunakan yaitu adalah IC 7404 dikenal dengan nama IC gerbang NOT dalam kurung hex inverter. Mengapa disebut inverter? Karena digunakan untuk membalikkan suatu kondisi logika. Bila ada input logika 1, maka akan menghasilkan output logika 0, dan begitu juga bila kita ada input logika 0, maka akan menghasilkan input logika 1. Lalu untuk IC 7411 yaitu adalah IC gerbang N, yaitu ada 3 in N. Ini adalah berarti ada 3 input dan juga 3 penjelasannya ini, yaitu ada A1, AB, AC, 2A, 2B, 2C, 3C, 3B, 3A, disertai dengan outputnya masing-masing 1. Lalu yang terakhir itu adalah IC 7432, yaitu IC gerbang OR dengan nama lain quad 2 in OR. Berarti itu ada 4 output dengan 2 input OR, yaitu adalah 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B dengan output masing-masing 1. Lalu setelah kita mengetahui IC apa saja yang kita gunakan, lalu yaitu ada pada contoh penerapannya. Pada contoh penerapan dari kelompok pertama ini kami mengambil contoh yaitu adalah kunci brankas dengan logika sederhana. Nah, contoh kasusnya itu adalah bila suatu bank bohongan menerapkan sistem keamanan untuk membuka brankas menyimpan uang dengan sistem 3 kunci, pintu brankas hanya dapat dibuka jika paling sedikit ada 2 orang yang memasukkan kunci. Bila kunci yang dipegang oleh 3 orang yaitu adalah dari kepala bank dianggap dengan A, manajer keuangan dianggap dengan B, manajer pengkreditan dianggap dengan C, maka pintu brankas tidak akan terbuka jika hanya dengan 1 orang yang memasukkan kunci. Jadi maksud dari penjelasan kali ini yaitu adalah pada suatu bank ini ada suatu pintu brankas yang perlu 2 kunci untuk membuka brankas ini. Namun terdapat 3 yaitu adalah 3 masukan yaitu A, B, C. Kunci masuk dapat dinyatakan dengan 1 dan kunci tidak masuk dinyatakan dengan 0. Pintu brankas terbuka dinyatakan dengan 1 dan pintu brankas tertutup dinyatakan dengan 0. Berarti yang kita cari itu adalah berapa banyakkah sistem penyerapan sistem digital dalam rancangan ini agar kita dapat membuka kunci bank tersebut. Untuk tabel kebenaran, jika A0, B0, dan C0, maka hasil outputnya adalah 0. Jika A0, B0, dan C1, maka hasil outputnya adalah 0. Jika A0, B1, dan C0, maka hasilnya adalah 0. Jika A0, B1, C1, maka hasil outputnya adalah 1. Jika A1, B0, dan C0, maka hasil outputnya adalah 0. Jika A1, B0, dan C1, maka hasil outputnya adalah 1. Jika A1 dan B1, C0, maka hasil outputnya adalah 1. Jika A1, B1, dan C1, maka hasilnya adalah 1. Jadi kesimpulannya adalah jika terdapat
angka 0 dua kali, maka hasilnya adalah 0. Dan jika terdapat angka 1 dua kali, maka hasilnya adalah 1. Persamaan aljabar. Cara penyelesaian. Baris warna biru menunjukkan bahwa paling tidak ada 2 orang yang membawa kunci dan memasukkannya sehingga pintu berangkas terbuka. F sama dengan 1. Rumusnya adalah vektor A dikali B dikali C ditambah A dikali vektor B dikali C ditambah A dikali B dikali vektor C ditambah A dikali B dikali C. Saya akan menjelaskan rangkaian logikanya. Dalam rangkaian ini ada 4 kondisi, yang dimana 4 kondisi ini akan masuk ke 4 gerbang N yang ada di sini. Untuk kondisi yang pertama, negasi A, B, C. Negasi A, yaitu A akan melalui gerbang NOT terlebih dahulu, kemudian masuk ke gerbang N. B dan C tidak perlu melalui gerbang NOT, langsung ke gerbang N. Begitu pula dengan C, langsung ke gerbang N. Gerbang N yang pertama ini adalah kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, A negasi B, C. A akan langsung masuk ke gerbang N. Negasi B, B akan masuk ke gerbang NOT terlebih dahulu, kemudian masuk ke gerbang N. C tidak perlu melalui gerbang NOT, langsung ke gerbang N. Gerbang N yang kedua ini adalah kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, A, B negasi C. A dan B tidak perlu melalui gerbang NOT, langsung masuk ke gerbang N. Kemudian negasi C akan masuk ke gerbang NOT terlebih dahulu, kemudian masuk ke gerbang N. Gerbang N yang ketiga ini adalah kondisi yang ketiga. Kemudian kondisi yang keempat, A, B, C. A, B, dan C tidak perlu melalui gerbang NOT, langsung masuk ke gerbang N. 4 kondisi yang didapat ini akan masuk ke gerbang OR, di mana salah satu kondisi ini yang akan membuka pintu berangkas. Rangkaian ini yang diperlukan untuk membuka pintu berangkas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini adalah rangkaian elektronika digital dari kunci berangkas yang nanti akan kita simulasikan. Ya, di sini saya akan mensimulasikan penerapan sistem digital yang kelompok kami pilih, yaitu kunci berangkas dengan logika sederhana ya. Pertama-tama, kita harus memasukkan komponen di Proteus 8 profesional ini. Nah, kita ke device, pick from library. Nah, yang pertama itu kita butuh IC 7404, IC NOT. Kemudian 7411, triple input positive AND gate. Kemudian IC 7432. Lalu kita butuh logic state. Lalu ada logic loop yang besar ya biar kelihatan. Nah, pertama kita masukkan logic state-nya, yaitu untuk menghitungkan 3 masukan. Oke, mari ini di sini akan saya percepat videonya ya, agar tidak terlalu memakan waktu. Nanti setelah selesai akan saya jelaskan rangkaiannya. Nah, yang pertama, ini dari masukan-masukan ini, masukan kuncinya ya. Ini kita hubungkan ke masukan di IC 7404 ini, yang nanti outputnya akan menjadi negasinya.
Nah, hasil negasi dari IC 7404 ini kita hubungkan ke inputan pertama dari IC 7411. Nah, jadi di inputan ini ada negasi A, negasi B, dan negasi C. Nah, yang dua inputan terakhir itu inputan yang lainnya, tapi tidak dalam negasi, jadi inputan biasa. Nah, yang ini, yang keempat ini, itu kita hubungkan ke inputan semuanya, ke semua inputan. Tapi yang membedakan adalah tidak dinegasikan, jadi 1 nilainya tetap. Nah, kemudian ini kan sudah, jadi gerbang ini punya nama outputnya itu negasi A, B, C. Ini negasi, ini A, negasi B, C. Ini A, B, negasi C. Ini A, B, C. Kemudian kita hubungkan ke gerbang OR-nya. Nanti saya akan menjelaskan tentang IC-nya. Kemudian kita perlu terminal ya, karena ini di IC ini dia perlu input dari VCC dan ground. Jadi kita cari di terminals. Nah, ada ground. Bisa langsung ditaruh di sini. Ini power untuk VCC-nya. Lalu tinggal kita hubungkan. Nah, sekarang kita coba disimulasikan ya. Ini kita tekan tombol play ini. Play. Nah, kalau semuanya 0, dia akan jadi 0. Jadi negasi A, negasi B, negasi C, 0. Nah, untuk membuka kuncinya, kita harus paling tidak ada 2 yang dimasukkan. Jadi, yang kasus pertama, negasi A, B, C. Bisa dilihat, kuncinya terbuka. Lalu yang kedua, negasi B. Lalu yang kedua, A, negasi B, C. Kuncinya terbuka. Lalu yang ketiga, ada A, B, negasi C. Kuncinya juga terbuka. Dan yang terakhir, ada A, B, C. Terbuka kuncinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari rangkaian-rangkaian ini. Nah, yang pertama ini ya. Ini namanya logic state, komponen logic state. Nah, fungsinya itu dia adalah untuk masukkan logika. Jadi makanya di sini bisa jadi 0, bisa jadi 1. Dia itu masukan dari logika. Kemudian ini ada logic probe. Nah, kebalikan dari logic state, logic probe itu untuk keluaran logika. Maka dia hasilnya
sama, bisa jadi 0, bisa jadi 1. Kemudian ada ini, power dan ground, itu untuk memberi daya ke IC ini ya. Nah, IC 7404 ini isinya gerbang NOT. Jadi, di sini ada 6 gerbang NOT. Bisa dilihat di sini 1A, 1Y itu input output, 2A, 2Y input output, 3A input, 3Y output, dan seterusnya. Kemudian ini IC 7411. Tapi saya tidak tahu kenapa kalau di Proteus lambangnya tidak kayak gini, tidak kotak, tapi begini. Tapi sebenarnya sama saja. Karena kalau seperti yang sebelumnya saya singgung, kalau kita bandingkan jumlah inputannya ini ada 1, 2, 13. Di gambar ini nih, ada nih yang muncul. Di situ ada juga input 1A, 1B, dan 1C juga di 1, 2, dan 13. Jadi sebenarnya ini A, B, C ini sama saja dengan yang digambar itu, dengan IC 7411. Sama saja. Nah, yang ini baru ini yang IC lainnya, IC 7411 yang kedua. Karena seperti di gambar, yang 7411 itu dia hanya punya 3. Jadi kalau kita butuh 4, perlu ditambah 1 lagi. Kemudian ini kasusnya sama seperti IC 7411. IC 7432 itu isinya gerbang OR. Tapi di Proteus ini tampilannya terpisah. Tapi kalau kita lihat di gambar, nah sebenarnya sama saja. Karena jumlah inputannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini ada yang dipakai 8, 9, 10. Itu ada di gambar IC 7432. Hanya saja yang kita pakai hanya 3 inputan. Ya, begitu kiranya penjelasan singkatnya. Nah, untuk alurnya, ini jadi dari sini, dia akan masuk ke gerbang NOT. Lalu dinegasikan. Masuklah ke input ini. Seperti yang digambar ya, kondisi yang pertama, A-nya itu negasi. Kemudian B langsung ke sini, tidak usah melalui gerbang NOR, karena tidak dinegasikan. Lalu yang C langsung ke sini. Jadi kondisi pertama, negasi A, jadi kondisi pertama, negasi A, B, dan C. Yang mana gerbangnya menyala. Sama juga seperti kondisi yang lainnya. Demikian penjelasan singkatnya tentang komponen-komponen di rangkaian ini. Ya, demikian video dari kelompok kami, kelompok 1, tentang kunci berangkas menggunakan logika sederhana. Semoga bisa menjadi bermanfaat dan semoga kalian yang menonton menjadi sedikit lebih paham tentang sistem digital dan gerbang-gerbang logikanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan jangan lupa jaga kesehatan.